Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia kelistrikan, yaitu isolator listrik. Apakah kalian pernah bertanya-tanya, bagaimana listrik bisa dialirkan tanpa menimbulkan bahaya bagi kita? Salah satu jawabannya ada pada isolator listrik. Yuk, kita pelajari lebih dalam. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu isolator listrik. Isolator listrik adalah bahan yang tidak memungkinkan arus listrik untuk mengalir melaluinya. Artinya, bahan ini memiliki tahanan listrik yang sangat tinggi, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir bebas. Contoh isolator yang sering kita temui adalah karet, kaca, plastik, dan keramik. Isolator berfungsi sebagai pelindung. Biasanya digunakan untuk melapisi kabel listrik agar aman digunakan dan tidak membahayakan kita saat listrik dialirkan. Bayangkan, jika kabel listrik yang kita gunakan sehari-hari tidak dilapisi dengan isolator, arus listrik bisa mengalir bebas dan menyebabkan sengatan atau bahkan kebakaran. Lalu, apa saja fungsi utama dari isolator listrik? Ada 3 fungsi penting. 1. Mencegah aliran listrik keluar dari jalur. Isolator memastikan bahwa arus listrik tetap berada di dalam jalur konduktor, seperti kabel, sehingga listrik hanya mengalir ke tempat yang memang dituju. 2. Melindungi peralatan dan pengguna. Bahan isolator melindungi peralatan listrik dari kerusakan dan yang paling penting, melindungi kita dari sengatan listrik. Saat kita menyentuh kabel listrik yang dilapisi isolator, kita tidak akan tersengat karena isolator mencegah arus keluar ke tubuh kita. 3. Mendukung kinerja komponen elektronik. Dalam peralatan elektronik, isolator juga membantu menjaga arus listrik tetap teratur dan tidak bocor. Yang penting untuk mencegah malfungsi alat elektronik atau korsleting. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa jenis isolator yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Karet. Karet adalah isolator yang sering digunakan untuk melapisi kabel listrik karena sifatnya yang elastis dan tahan lama. Kabel-kabel di rumah kita biasanya dilapisi karet agar aman digunakan. 2. Plastik. Plastik adalah isolator lain yang populer. Selain digunakan untuk kabel, plastik juga sering dijadikan sebagai bahan pelindung pada peralatan elektronik dan komponen listrik karena ringan dan murah. 3. Kaca dan keramik. Kaca dan keramik digunakan dalam perangkat bertegangan tinggi seperti pada tiang listrik atau transformator. Mereka memiliki kemampuan isolasi yang sangat baik, terutama untuk mencegah arus bocor di kondisi lingkungan yang ekstrem. 4. Mika. Mika adalah isolator yang tahan terhadap suhu tinggi, sehingga sering digunakan di peralatan listrik yang mengalami panas berlebih, seperti pada setrika listrik atau oven. Mungkin kita tidak menyadari, tetapi isolator listrik sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kabel listrik di rumah, peralatan elektronik seperti televisi, komputer, bahkan hingga charger handphone, semuanya menggunakan bahan isolator agar aman digunakan. Contoh yang paling jelas adalah tiang listrik di jalan raya. Kabel-kabel listrik yang dialirkan melalui tiang ini dilapisi isolator kuat yang melindungi kita dari tegangan tinggi. Selain itu, pada peralatan rumah tangga seperti setrika atau microwave, bahan isolator juga digunakan untuk melindungi komponen internal dari panas berlebih dan korsleting listrik. Saat memilih peralatan listrik atau elektronik, pastikan produk tersebut memiliki lapisan isolator yang berkualitas. Jika isolator rusak atau tidak berfungsi dengan baik, hal ini bisa menyebabkan arus listrik bocor dan meningkatkan risiko kecelakaan, seperti korsleting atau kebakaran. Pastikan juga kabel listrik di rumah selalu dalam kondisi baik dan segera ganti jika ada bagian yang terkelupas. Itulah penjelasan lengkap mengenai isolator listrik. Isolator memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran aliran listrik di sekitar kita. Dengan memahami fungsinya, kita bisa lebih bijak dalam memilih
dan merawat peralatan listrik di rumah. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.